Siapa bilang serial bid'ah mencemarkan Islam? Justru serial itu yang bikin perempuan tuh berani speak up dan ngelawan kebohongan tokoh agama yang dibungkus dalih agama. Contohnya nih, apa yang dialami seorang santriwati dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dia tuh ngelaporin Ahmad Faisal atau AF ke polisi pada April lalu. AF ini ketua yayasan sekaligus pimpinan pondok pesantren di Gunung Sari, Lombok Barat. Setelah nonton bid'ah, santriwati itu ngerasa cerita di serial itu mirip banget sama apa yang dialami sendiri. AF sering banget pakai dalih spiritual buat ngelakuin pelecehan ke para santriwati. Dia ngaku bisa ngasih keberkatan di rahim supaya anak dari hasil pencabulan itu bisa jadi wali. Tindakan biadab AF itu sering dilakuin di ruang kelas pada malam hari ketika para santri itu udah tidur. Modusnya ngajak korban ke ruangan khusus jam 1 sampai 2 pagi. Terus AF bilang mau transfer ilmu spiritual. Faktanya yang dilakukan AF ini adalah tindakan biadab yang dibungkus dalih agama. Yang bikin miris, tindakan biadab AF itu ternyata udah berlangsung dari tahun 2016 sampai 2023. Astagfirullahaladzim. Lembaga Perlindungan Anak atau LPANI Kota Mataram mencatat ada 22 korban tindakan biadab AF. Tapi itu baru yang berani speak up aja ya. Besar kemungkinan korban AF tuh lebih banyak lagi. Dari 22 korban yang ngelapor tuh sekitar 10 santriwati yang disetubuhi. Santriwati lainnya dicabuli, diraba, dimanipulasi, dan ditekan mentalnya. AF sekarang ini udah ditangkap polisi buat proses hukum lebih lanjut. Yang menarik, serial bid'ah ini punya pengaruh gede banget kasus kebiadaban AF kebongkar. Para santriwati yang jadi korban AF ini tersentak setelah nonton serial itu. Mereka ngaku mereka tuh baru sadar ternyata mereka tuh udah dimanipulasi selama ini. Mereka lalu mulai ngobrol satu sama lain. Akhirnya muncul keberanian dalam diri mereka buat ngelaporin AF bareng-bareng. Tuh thumbs up girls. Setelah tayang dan viral, serial produksi Malaysia itu emang langsung kontroversial. Satu sisi, serial bid'ah tuh dianggap mencemarkan Islam dengan menampilkan sosok tokoh agama yang sedemikian buruk. Tapi sisi lain, serial bid'ah ini menyadarkan masyarakat soal tokoh agama yang bisa melakukan tindakan biadab tapi dibungkus dalih agama. Di TikTok, serial bid'ah ini rame banget dibahas. Netizen ngerasa tema serial bid'ah ini nyentil sisi gelap tokoh agama. Lewat tokoh walid, tokoh agama yang manipulatif, penonton tuh diajak melihat bahwa pelecehan bisa terjadi di tempat-tempat yang dianggap suci. Kalau dilihat-lihat, sosok walid dalam kehidupan real gampang banget ditemuin. Bukan cuma di Lombok, tapi di banyak daerah. Tahun lalu, pimpinan pondok pesantren membaul hikam di Trenggalek, Jawa Timur bernama Imam Syafi'i hamilin santriwatinya. Awalnya dia tuh ngeles dengan alasannya absurd. Dia bilang yang ngehamilin santriwatinya itu jin atau rewangnya. Tapi bukti di pengadilan jelas dia sendiri pelakunya. Pimpinan pondok pesantren di Majalaya, Karawang, Jawa Barat, Kiki Andriawan dilaporkan atas kasus pencabulan santriwati. Pimpinan pondok pesantren Bani Makmum di Kobak Serang, Banten mencabuli santriwati. Warga sampai ngamuk dan ngerusak fasilitas pesantren sebagai bentuk protes. Pimpinan pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat berinisial IW ditangkap setelah mencabuli 3 santriwati. Serial bid'ah ini layak ditonton bersama di lembaga pendidikan berbasis agama dan didiskusikan, supaya santriwati atau murid perempuan jadi sadar soal bahayanya tokoh agama yang manipulatif. Tokoh agama yang bisa melakukan tindakan biadab tapi dibungkus dalih agama. Dengan begitu, santriwati atau murid perempuan bisa mawas diri dan berani untuk menolak dan melawannya. Tokoh agama yang lurus adalah tokoh agama yang menghargai santriwati atau murid perempuannya sebagai manusia, bukan sebagai objek seksual. Yuk, lawan tokoh agama seperti Walid.